Rizky dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Kecanggihan teknologi turut berkontribusi dalam membantu memerangi virus corona di masa pandemi ini. Perusahaan-perusahaan besar juga berinovasi untuk menciptakan suatu produk teknologi untuk memanfaatkannya dalam membantu melawan virus corona. Nah, jadi apakah kalian tahu apa aja sih peran teknologi di masa pandemi ini untuk melawan virus corona? Jika kalian ingin mengetahuinya, ikuti terus video ini ya. Jangan di-skip, ikuti terus. Nah, jadi apa sih peran teknologi dalam masa pandemi ini untuk melawan virus corona? Yang pertama, alat pelacak virus corona. Sesuai namanya, yaitu untuk melacak dan merekam jejak interaksi sosial para pengguna. Alat ini dapat membantu kita mengetahui wilayah mana yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona. Dengan adanya alat ini, kita dapat mengetahui peta wilayah mana yang virus corona terinfeksi sangat tinggi ataupun tidak. Alat ini digarap oleh dua perusahaan besar, yaitu Google dan Apple, dan diberi nama kontak tracking. Dan tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memiliki alat aplikasi seperti ini loh. Tahu nggak namanya apa? Namanya yaitu Peduli Lindungi. Coba kalian ada menggunakan aplikasi tersebut? Coba komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke dua, yaitu gelang pintar. Gelang pintar berguna untuk mengetahui kesehatan kita, tubuh kita sehari-hari. Bagaimana sih? Seperti gelang pada umumnya, tapi dengan gelang ini kita bisa menggunakannya untuk mengetahui temperatur suhu tubuh kita. Apakah temperatur suhu tinggi atau tidak, dan apakah dengan temperatur tersebut kita mengalami demam atau tidak. Dengan adanya itu, kita mengetahui gejala-gejala untuk virus corona. Dan kota Beijing sudah menggunakan alat ini loh. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah? Oke, selanjutnya yang ketiga, thermal scanner. Biasanya kita menjumpainya yaitu di bandara-bandara di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Thermal scanner dapat mengetahui suhu pada suatu objek kita seperti tubuh kita sendiri, dan alat ini berteknologi FPI, yaitu Focal Plane Array. Nah, dengan alat ini kita mengetahui suhu di dalam tubuh kita dengan menggunakan pelacak dari kamera. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu Artificial Intelligence, atau bisa kita bilang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bisa berbagai macam hal yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari maupun di masa pandemi ini. Contoh salah satunya yaitu robot. Robot dapat membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dan begitu pula di masa pandemi ini. Robot sangat digunakan dan sangat berperan penting pada para medis. Contohnya saja di Indonesia, terdapat robot yang bernama Raisa. Raisa berada di Rumah Sakit Universitas Erlangga dan membantu para medis untuk mengurangi kontak fisik terhadap para pasien COVID-19. Dengan adanya Raisa sebagai asisten perawat bisa membantu untuk para perawat mengantarkan makanan atau minuman kepada pasien COVID-19. Dengan adanya Raisa, tidak terjadinya kontak fisik terhadap pasien dan perawat atau pasien dengan dokter yang bisa mengurangi infeksi virus COVID-19. Nah, itu contoh salah satunya. Nah, yang kedua yaitu bisa mendeteksi penyakit. Di Cina sudah memiliki aplikasi untuk mendeteksi paru-paru atau bahkan identifikasi suatu virus yang berada di tubuh kita. Nah, dengan adanya aplikasi itu kita bisa mengetahui apa aja gejala yang di dalam tubuh kita atau infeksi apa yang terdapat di tubuh kita yang untuk mengatasi virus COVID-19. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, drone, atau bisa kita bilang pesawat tanpa awak. Drone bisa dimanfaatkan sebagai pengganti tenaga manusia. Nah, drone sendiri dimanfaatkan untuk para medis untuk mengirim kebutuhan medis untuk pasien yang berada di rumah ataupun untuk warga yang membutuhkan medis di rumah sakit. Dengan adanya drone bisa mengurangi kontak fisik antara manusia, sesama manusia, dan mengurangi terjadinya infeksi virus corona. Nah, di Cina terdapat perusahaan yang menciptakan drone tersebut yang bernama N-Word. Dan di Cina sendiri sudah menggunakan drone untuk melakukan kegiatan kebutuhan pengiriman barang terhadap medis. Bukan hanya di Cina, tapi di Amerika Serikat juga sudah menggunakan drone loh. Apakah di Indonesia juga sudah menggunakannya apa belum? Coba komen di bawah.
Nah, itulah 5 teknologi yang berperan dalam memerangi virus corona. Nah, coba kalian komen di bawah apakah kalian sudah menggunakan beberapa teknologi tersebut atau kalian baru mengetahuinya kali ini. Coba komen di bawah ya. Oke, segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!